Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memasuki pada ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu, maka siapakah orang yang lebih zalim, mimman kadzaba 'ala Allah, daripada orang yang berdusta atas nama Allah, wa kadzaba bisidqi, dan mendustakan dengan kebenaran, idz ja'ahu, ketika kebenaran. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, dan tidakkah neraka jahanam itu sebagai tempat bagi orang-orang kafir. Kata kadzaba 'ala Allah, ulama menafsirkan orang yang berdusta atas nama Allah apabila mereka itu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Seperti halnya orang-orang Yahudi, mereka menetapkan Nabi Allah Uzair sebagai putra Allah, padahal Allah Maha Suci daripada yang telah mereka sangkakan. Seperti kemudian orang-orang Nasrani yang menetapkan Nabi Allah Isa sebagai putra Allah, padahal Allah Maha Suci daripada yang telah mereka sangkakan. Sebagaimana kemudian orang-orang Quraisy yang menetapkan bahwa para malaikat-malaikat Allah itu adalah merupakan putri-putrinya Allah, padahal Allah Maha Suci daripada yang telah mereka sangkakan. Justru yang paling lucu lagi, di saat kemudian orang-orang Quraisy dia mengatakan apabila Allah itu hanya punya anak perempuan tapi tidak punya anak laki-laki. Kalau kemudian mereka punya anak laki-laki, mereka sandarkan kepada dirinya, tapi kalau anak perempuan mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Allah dipertanyakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah pantas mereka menyandarkan anak kepada Allah kalau perempuan dikatakan itu adalah anaknya Allah, tapi kalau laki-laki itu adalah anaknya mereka? Kenapa kemudian mereka mengambil kesimpulan seperti itu? Karena kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu, apalagi di zaman jahiliyah, mereka lebih bangga, mereka lebih senang apabila mereka punya anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Gara-gara itulah kemudian mereka apabila kemudian diberitakan bahwa istrinya itu melahirkan anak perempuan, mereka marah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila kemudian istrinya melahirkan dan ternyata setelah disampaikan bahwa yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, bukannya mereka bangga, bukannya kemudian mereka senang, tapi kemudian wajahnya mereka langsung memerah. Seakan-akan dia terhina apabila kemudian diberi anak perempuan dan maunya dia adalah anak laki-laki. Loh, kenapa ini sampai terjadi? Karena di zaman jahiliyah perempuan itu
jadi permainan daripada orang laki-laki. Seakan-akan orang-orang tua itu merasa kecewa, anak yang selama ini mereka sayangi, anak yang selama ini kemudian mereka rawat, dan anak yang mereka besarkan, ujung-ujungnya kalau sudah kemudian dewasa malah dipermainkan oleh orang lain, diambil orang lain. Nanti kalau sudah punya masalah, maka anak tersebut kemudian hanya tinggal datang kepada orang tuanya, hanya kemudian mengadu dan menangis. Ini yang orang Arab enggak mau. Seakan-akan begini, kalau anak laki-laki adalah dia bisa membela harga diri orang tuanya. Andai kata orang tuanya dihujat, andai kata kemudian orang tuanya diremehkan, maka dia datang sebagai pahlawan untuk membela orang tuanya. Seakan-akan gitu. Tapi kalau kemudian perempuan, seakan-akan dia hanya punya masalah menangis, bahagia menangis, susah menangis, tidak bisa melawan menangis, orang tuanya dihina menangis, hanya tangisan air mata yang kemudian dia jadikan senjata. Itu yang orang Arab enggak mau. Maka bagi orang Arab akhirnya kemudian sudah susah malah menambah susah. Akhirnya datanglah kemudian Islam untuk memuliakan anak perempuan, untuk memuliakan perempuan, sampai-sampai kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa siapa saja orang tua maksudnya yang membesarkan anak perempuan lebih daripada 2, 3 dan seterusnya dengan penuh kesabaran sampai dia menikahkan, maka kemudian dia dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya sahabat, "Wa wahidatun ya Rasulullah?" Kalau hanya satu perempuan tapi hanya satu, tetap Rasulullah mengatakan dia juga surga, dengan catatan dia harus sabar dan harus dia betul-betul adalah merawatnya dan mengasuhnya sampai dapat jaminan. Bagi orang yang sabar memiliki anak perempuan dan merawatnya sampai tuntas dan sampai kemudian melepaskan untuk diberikan kepada orang lain, segitu besarnya Allah memuliakan perempuan. Ini yang berkaitan dengan berdusta atas nama Allah, atau kadang-kadang berdusta atas nama Allah dengan cara menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan riwayat yang sahih, tidak berlandaskan dengan perkataan ulama-ulama yang punya keahlian di bidangnya. Dia berusaha untuk menafsirkan sendiri, akal-akalan. Kemudian kalau diistilahkan kita itu adalah tepak-tepakan, sesuai kalaupun keinginannya. Kalau ada ayat yang sesuai dengan keinginannya, dia ambil. Kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tolak. Ini berarti menunjukkan bahwa dia adalah bisa aja berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah juga termasuk memutuskan sesuatu yang belum tentu Allah putuskan. Itu namanya adalah lancang membawa-bawa nama Allah. Dan seterusnya. Semua orang itu punya peluang untuk disayangi dan untuk dirahmati oleh Allah, sebagaimana juga semua manusia juga punya peluang dia bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kemudian orang yang awalnya dimurkai oleh Allah, akhirnya kemudian mereka ditakdirkan menjadi orang beriman sehingga ujung-ujungnya adalah beriman kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang awalnya disayangi oleh Allah, tapi justru akhir-akhirnya dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Siapakah contohnya? Contohnya adalah Bal'am bin Ba'urah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih, ada yang mengatakan 400 tahun. Bal'am bin Ba'urah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dia kemudian dipalingkan oleh Allah imannya, sehingga dia kemudian menyembah matahari. Dan bagaimana kemudian bersisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 100 tahun, tapi kemudian dia ujung-ujungnya mati di tiang salib, dan kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian iblis yang pada waktu itu dia adalah bernama Azazil.
Kalau melihat daripada namanya saja sudah sungguh luar biasa. Dari kata izzun adalah orang yang mulia, il adalah Allah, hamba Allah yang mulia. Pada waktu itu kemudian Azazil termasuk hamba Allah yang sangat mulia, yang sampai-sampai saking kemuliaannya dia ahli ibadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat kemudian salut kepadanya, sehingga kemudian malaikat kalau ada apa-apa konsultasi, minta pendapat daripada pendapat ke Azazil. Contoh, pada suatu hari para malaikat Allah dia melewati gerbang surga. Tiba-tiba di pintu surga tersebut ada tulisan Abdun Abidullah. Ada seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat lama. Tapi kemudian wa kutiba min ahlin nar, tapi dia tercatat sebagai penduduk ahli neraka. Melihat tulisan di pintu surga itu ada seorang hamba yang taat, patuh, beribadah kepada Allah ribuan tahun, tapi dia tercatat namanya di neraka. Para malaikat semuanya menjadi takut. Jangan-jangan, kata malaikat satunya, aku ini. Jangan-jangan aku ini. Semua malaikat takut, tak terkecuali malaikat Jibril, tak terkecuali malaikat Israfil, tak terkecuali malaikat Mikail, tak terkecuali malaikat-malaikat yang Masya Allah semuanya takut. Jangan-jangan dirinya yang dimaksud daripada tulisan yang ada di gerbang itu. Akhirnya kemudian mereka rame-rame datang kepada iblis. Pada waktu itu namanya Azazil. Dia kemudian curhat kepada Azazil. Wahai Azazil, kami takut kepada Allah karena ada tulisan di gerbang itu. Jangan-jangan kemudian kami termasuk dari orang itu. Tolong doakan wahai Azazil supaya kami adalah bukan termasuk orang itu. Azazil pada waktu itu dengan dekatnya kepada Allah, doanya mustajab. Dan pada waktu sangat dicintai oleh Allah, dia berdoa. Semua malaikat yang datang kepadanya didoakan supaya dia tidak termasuk min ahlin nar, supaya dia tidak termasuk daripada tulisan yang ada di gerbang. Didoakan malaikat satu persatu, satu persatu, satu persatu, didoakan. Sayangnya dia lupa untuk mendoakan dirinya sendiri. Artinya sibuk ngurusin orang lain, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah, semua malaikat dijaga dan dilindungi, tapi justru dirinya lah yang dimaksud dalam tulisan itu, bahwa hamba Allah yang bermaksiat, hamba Allah yang kemudian masuk neraka adalah iblis, sampai-sampai dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Inilah kemudian bentuk daripada tipu daya Allah yang sangat kita takutkan, sehingga kemudian kita kemudian jangan berbesar kepala, jangan merasa aman, jangan merasa bebas. Walaupun kita adalah termasuk dan dicatat secara zahir orang yang ahli puasa, ahli tahajud, ahli zakat, ahli sedekah, ahli ini, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungi iman Nabula, lindungi daripada Islam Nabula, sehingga janganlah engkau cabut pula kecuali akibat Islam dan iman. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bola menitipkan orang. Bola mungkin misalkan kia cicilan anak dan seterusnya ingin ditinggal jauh, pasti kemudian bola karena ingin aman, maka barang-barang yang ada di rumah dititipkan kepada orang yang kami percaya, dititipkan. Titip ini ya, titip ini ya. Nah sekarang kemudian kita juga titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman datangnya dari Allah, nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang sanggup untuk menjaga itu semuanya adalahnya Allah. Maka titipkanlah kemudian imannya kita kepada Allah. Misalkan pada waktu kita salat tahajud dalam keadaan sujud, atau mungkin akan berdoa, titipkan kepada Allah, ya Allah, hamba menitipkan iman hamba kepadamu. Ya Allah, hamba menitipkan misalkan anak-anak hamba kepadamu. Ya Allah, hamba titipkan keluarga hamba kepadamu. Ya Allah, hamba titipkan harta-harta hamba kepadamu.
Kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah Allah sebaik-baiknya untuk bisa kita titipkan. Insya Allah setelah itu kemudian kita akan aman beraktivitas. Kita meninggalkan anak kita, Allah yang menjaga. Kita meninggalkan istri kita, Allah yang menjaga. Kita meninggalkan harta kita, Allah yang menjaga. Bahkan andai kata kemudian kita diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, ada yang akan menjaga di kemudian hari. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Walaupun kemudian kita dipanggil oleh Allah, istri kita akan yang jaga, anak kita akan ada yang jaga, harta kita ada juga yang akan menjaga. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian iman yang telah Allah hadiahkan kepada kita, bagaimana Allah tetap jaga sampai kemudian kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling penting. Kemudian wa kadzdzaba bisidqi, dan dia mendustakan kebenaran. Di dalam tafsir disebutkan bahwa kata kebenaran di sini dimaksud adalah Al-Qur'an. Karena kemudian Al-Quran itu merupakan firman-firman Allah yang tidak mungkin firman-firman Allah itu ada kebohongan-kebohongannya. Pasti semuanya itu adalah bentuk ikhbar. Pasti semuanya itu adalah kemudian bentuk pemberitahuan dari Allah tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Semuanya sudah Allah gambarkan. Makanya kalau kemudian kita itu membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, seakan-akan apa yang kita baca itu sesuatu yang sudah terjadi padahal belum. Contoh, di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ahli surga, seakan-akan ahli surga itu sekarang sudah ada di surga dan sudah ada dan sudah menyatakan, seakan-akan kita merasakan dan terbawa dengan cerita itu bahwa pengalaman-pengalaman ahli surga sudah terjadi sekarang, padahal belum. Tapi Allah baru menceritakan kepada kita biar kita termasuk orang yang semangat untuk mengejar daripada kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih baik daripada yang ada di dunia. Kemudian di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ahli neraka, seakan-akan itu sudah terjadi padahal belum. Itu adalah merupakan gambaran biar semuanya itu Allah gambarkan lebih dahulu, Allah beritahukan lebih dahulu. Nanti apabila kemudian masih ada hamba yang masuk neraka, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mempersalahkan Allah, apalagi yang dibawa adalah masalah takdir. Jangan sampai kemudian bawa-bawa takdir nantinya. Ya, gimana lagi sudah. Semua itu kan sudah kemudian ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada kita bagaimana neraka, bagaimana surga, bagaimana bisa kembali ke surga, bagaimana menjadi di neraka. Semuanya Allah sudah sampaikan. Tinggal kita sekarang mau ikut atau tidak. Kemudian alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Lah seakan-akan ini juga merupakan ungkapan tegas dari Allah bahwa siapapun orang yang zalim pasti tempatnya di neraka, akan begitu. Kalau sudah di neraka, kemudian Allah tegaskan lagi, bukankah neraka itu adalah tempatnya orang-orang kafir? Berarti kebanyakan orang-orang kafir itu oleh Allah digambarkan sebagai orang yang zalim. Kenapa kok zalim? Karena dia sudah digambarkan oleh Allah betapa pedihnya neraka. Kenapa kok dia itu masih ingin dan mau masuk neraka? Berarti zalim mereka. Kalau toh kemudian Allah memberikan gambaran tentang arti sebuah penyakit di dunia dan banyak manusia nggak bertahan dengan penyakit, artinya jangan cari penyakit yang lebih dahsyat lagi. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang Allah berikan di dunia selain daripada penyakitnya orang-orang ahli neraka. Dan tidak ada kesengsaraan dan kesusahan yang Allah ujikan di dunia melebihi daripada sengsaranya dan susahnya orang hidup di neraka. Nah begitu.
Inilah yang kemudian kita jadikan pelajaran. Ya Allah, kami hanya diuji untuk sakit gigi, seakan-akan nikmatnya makanan nggak ada. Hanya sakit sariawan, seakan-akan nikmatnya makanan nggak ada. Ini baru gigi, baru sariawan. Ya Allah, Engkau kemudian uji kami dengan sakit kepala. Bagaimana kami nggak bisa tidur, nggak bisa bekerja? Itu baru sakit kepala. Belum lagi sakit yang lain. Lah, orang yang sudah mengerti betapa susahnya orang sakit, makanya jangan cari penyakit yang lebih besar lagi, yaitu jangan sampai masuk neraka. Ini yang dipesankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzillamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu zalim kepada hambanya, artinya yang zalim itu adalah dia sendiri. Kemudian walladzi jaa bisidqi, adapun orang yang datang membawa kebenaran, wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkan dengan kebenaran, ulaika humul muttaqun, merekalah adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir disebutkan siapakah yang dimaksud dengan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan kebenaran tersebut. Yang pertama, kalau menurut tafsirnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada waktu kemudian Rasulullah membawa Al-Qur'an, maka orang yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di saat kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, di saat semua orang bertanya-tanya, mungkinkah Rasulullah itu Isra Mi'raj berjalan dari kemudian Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian langsung naik ke langit hanya dalam tempo waktu 1 malam. Mungkinkah itu? Semuanya bertanya-tanya. Kemudian ternyata sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk yang meyakini, percaya, membenarkan dan menyatakan terang-terangan di depan para sahabat, atau di depan, kalau sahabat sudah enggak masalah, di depan orang-orang kafir, di saat kemudian diolok-olok bahwa Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj tadi malam dan seterusnya, mereka diolok-olok di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat itulah kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menegaskan dengan penuh keyakinan, kata beliau, jangankan hanya Isra Mi'raj, andai kata Rasulullah SAW menceritakan sesuatu yang jauh lebih mustahil daripada Isra Mi'raj, akulah orang yang pertama kali meyakini kebenarannya. Akulah orang yang pertama kali adalah membenarkan. Sehingga kemudian betapa hebatnya keyakinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai kemudian Rasulullah menjamin, andai kata imannya orang seluruh dunia ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalah imannya orang seluruh dunia. Bahkan saking kemudian keyakinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah luar biasa, pada waktu kemudian Rasulullah SAW ingin berperang, kalau nggak salah dalam perang Tabuk, peperangan yang sangat menguras tenaga, perang yang di situ adalah pertaruhan untuk melawan bangsa Romawi yang sangat kuat. Kalau kita katakan sekarang adalah bangsa yang superpower seperti orang Amerikanya sekarang. Misalkan andai kata sekarang kita orang Indonesia ingin berperang dengan Amerika, mau berpikir-pikir. Tapi pada waktu itu bagaimanapun ini harus dijalankan. Sehingga kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, siapakah antara para sahabat yang akan menyumbang hartanya untuk perlengkapan atau untuk persediaan perang. Maka kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, ya Rasulullah, pertama adalah semua hartaku adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung. Wahai Abu Bakar,
Terus kalau hartamu semua disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya, terus di belakang apa yang kamu tinggalkan? Apa kata beliau? Aku tidak khawatir. Anakku tidak khawatir makan gara-gara hartaku diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Istriku tidak khawatir tidak makan hanya karena gara-gara hartaku diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang tuaku. Karena aku berikan untuk Allah dan Rasulnya, pasti keluargaku tidak akan disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya adalah saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Habis semuanya. Disitulah kemudian Rasulullah tambah sayang, tambah yakin bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah orang pilihan yang tidak akan ada manusia dimanapun selain Nabi-Nabi Allah yang bisa mengalahkan daripada imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang kepada Sayyidina Umar separuh hartanya, datang kepada Sayyidina Utsman dengan sekian, datang Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sekian, datang sekian, sehingga terkumpullah kemudian harta tersebut dan seterusnya. Inilah kemudian perjuangan para sahabat. Maka kemudian andai kata ada orang sekarang hidup setelah zaman sahabat, walaupun dia kemudian membangun 10.000 masjid, ahli sedekah, triliunan hartanya, atau mungkin dia ahli ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak, dia tidak akan bisa mengalahkan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi itu yang tidak bisa dikalahkan bukan karena ibadahnya, tetapi adalah keyakinannya kepada Allah yang tidak bisa dikalahkan, imannya kepada Allah yang tidak bisa dikalahkan. Karena beliau adalah berani mengorbankan segalanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian tidak hanya hartanya, tapi kemudian mereka juga bisa mengorbankan raganya, keluarganya, dan para sahabat Nabi lah yang betul-betul menerapkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi, dan seterusnya. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripadanya, daripada dirinya, daripada anaknya, daripada hartanya. Kalau kemudian ada yang bisa mengamalkan hadis ini, insya Allah kurang lebih adalah para sahabat-sahabat Nabi lah orang yang ada di garda terdepan yang sudah mengamalkan hadis ini. Sementara kalau kita sekarang mungkin sudah ada yang bisa, mungkin ada yang belum. Paling tidak adalah ya itulah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian kita bisa mencintai Rasulullah SAW di saat kemudian paling tidak minimal. Kalau kemudian kita tidak bisa membalas jasa Rasulullah SAW, paling tidak kemudian apabila Rasulullah dihujat, apabila Rasulullah dihina, kalau toh kemudian kita tidak bisa membalas, paling tidak kita adalah harus ada rasa sedikit ghirah, cemburu. Andai kata kita mendengar Rasulullah dihina, kita harus cemburu. Paling tidak kita harus marah karena Allah. Kenapa? Karena andai kata dalam waktu yang bersamaan istri kita dihina oleh orang, pasti kita akan marah. Anak kita dihina oleh orang, pasti kita akan marah. Bagaimana kemudian kalau kemudian orang tua kita dihina, pasti akan marah. Kenapa di saat kemudian Rasulullah dihina kita tidak marah? Kenapa di saat kemudian Rasulullah direndahkan kita tidak merasa emosi? Kenapa di saat Rasulullah kemudian disepelekan kita kemudian tidak merasa cemburu? Begitulah kira-kira kurang lebih. Ya kita hanya bisa membalas itu, selain itu kita tidak bisa membalaskan apa-apa. Justru sebelum kita membalas jasa Rasulullah SAW, justru Rasulullah lah yang banyak memberikan syafaat kepada kita. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja kemudian sudah banyak syafaatnya Rasulullah yang kita terima. Apa syafaatnya Rasulullah yang sudah kita terima di dunia? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibukum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian semuanya sementara Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Inilah yang kemudian kata ulama yang membuat kemudian kenapa kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan di bumi. Karena biasanya dalam satu riwayat biasanya kuburan para nabi-nabi Allah biasanya itu diangkat oleh Allah jasadnya ke langit. Tapi kenapa kuburan Rasulullah SAW jasadnya kok kemudian bertahan di bumi? Karena untuk mengamankan bumi.
Yang mengamankan bumi itu adalah pertama Ka'bah. Andai kata nggak ada Ka'bah, nggak ada orang yang tahu di Ka'bah, udah ini sesuai dengan penelitian daripada para ilmuwan, ahli astronomi dan ahli falak. Andai kata kemudian berhenti sejenak, Ka'bah tidak ada yang tawaf, tidak ada orang yang ke Mekah, maka kemudian dunia tidak akan stabil. Kalau sudah tidak akan stabil, inilah awal-awal bahwa dunia akan hancur. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Di saat kemudian, makanya kemarin, walaupun kemudian pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan orang-orang ke Saudi untuk umrah, untuk kemudian haji dalam jangka kurun 3 tahun, ditahan sementara. Tapi kan pemerintah Saudi tetap memperbolehkan umrah atau tawaf bagi penduduk-penduduk Saudi, penduduk lokal. Sehingga kemudian dan izin Allah, Ka'bah tidak akan pernah putus daripada orang-orang yang bertawaf. Kalau tidak, alamat sudah. Yang kedua ya karena tadi, karena ada jasadnya Rasulullah SAW di bumi dan seterusnya. Ini lagi-lagi adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada yang menafsirkan lagi bahwa Allah tidak akan mengazab mereka selama kemudian Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah banyak daripada versi penafsirannya, selama sunnah-sunnahnya Rasulullah itu dilaksanakan dan dikerjakan. Ada lagi kemudian yang mentakwilnya menafsirkan selama banyak orang-orang yang selain baca istighfar, mereka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terus disemarakkan salawat. Karena kemudian salawat itu adalah merupakan sakanun lahum, merupakan penenang jiwa bagi umatnya Rasulullah SAW. Di saat kemudian kita galau, di saat kemudian kita gundah, di saat kemudian kita punya masalah, di saat kemudian kita punya apa dan seterusnya, tenangkan hati kita dengan baca salawat. Karena itu adalah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penafsiran yang kedua, orang yang datang bawa kebenaran ini, itu menurut tafsiran daripada Imam Mujahid, yang bawa kebenaran itu adalah Rasulullah SAW, sementara yang dibenarkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin saking tawaduknya Sayyidina Ali, maka dia menafsirkan justru yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar. Padahal kata ahli tafsir justru dimaksud adalah Sayyidina Ali. Ya kan nggak mungkin ada orang kemudian menafsirkan kemudian mengatakan adalah Rasulullah saya, kan begitu. Berarti menunjuk dirinya sendiri. Tapi kemudian beliau menunjuk orang lain, tapi justru yang dimaksud malah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena kemudian beliaulah yang paling tahu tentang kehidupan nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bersama Rasulullah yang tahu persis suka dukanya bersama Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau dari kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian Rasulullah ingin membalas jasanya Abu Thalib, karena beliaulah yang kemudian bersusah payah untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah kemudian tahu bebannya Abu Thalib itu sangat banyak, anaknya banyak, tapi di antara anak-anaknya Abdul Muttalib yang paling banyak anaknya adalah Abu Thalib dan yang paling miskin adalah Abu Thalib. Akhirnya kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan beberapa paman-pamannya yang kaya-kaya, termasuk sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, karena umurnya Sayyidina Abbas dengan Rasulullah itu tidak jauh beda, mungkin kurang lebih ada yang mengatakan 2 tahun lebih tua Sayyidina Abbas, ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Abbas dengan Rasulullah itu tidak jauh lebih, bahkan beliau dua-duanya pernah disusui oleh artinya Rasulullah pernah nyusu kepada ibunya Abbas, itu neneknya, yaitu Sayyidina Abbas. Pada waktu kemudian melihat kenyataannya kondisinya Abu Thalib sangat memprihatinkan, maka Rasulullah kemudian memohon kerjasamanya untuk mengasuh anak-anaknya Abu Thalib. Akhirnya kemudian Rasulullah mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib,
Kemudian kalau enggak salah yang Sayyidina Hamzah mengambil Aqil bin Abi Thalib. Sehingga masing-masing orang tersebut merawat orang tadi, dan kemudian dari sinilah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW dari kecil, dan dia tahu persis seluk-beluknya bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sampai proses masa kenabiannya. Maka disinilah kemudian ulama menafsirkan orang yang membenarkan Al-Quran tadi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian penafsiran yang ketiga, yaitu penafsiran daripada Imam As-Siddi, bisa juga As-Siddiq. Yang dimaksud di sini adalah orang yang membawa kebenaran itu malaikat Jibril, sementara yang membenarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang walaupun malaikat Jibril itu bukan malaikat yang paling besar, malaikat Jibril itu dibanding dengan malaikat Mikail enggak ada apa-apanya. Kecil malaikat Jibril dibanding dengan malaikat Mikail, dan kecil malaikat Jibril dibanding dengan malaikat Israfil, dan kecil malaikat Jibril dibanding dengan malaikat Israel, karena adalah malaikat yang terbesar awalnya malaikat Israfil. Kemudian Allah menciptakan malaikat yang lain, malaikat Israel, tubuhnya persis seperti malaikat Israfil, begitu malaikat yang lain. Kata ulama dalam satu riwayat, wallahu a'lam bishawab, saking besarnya malaikat Israfil, malaikat Jibril terbang di antara hidung dan mulutnya itu adalah butuh waktu ribuan tahun baru nyampe. Tetapi kenapa kok justru malaikat Jibril yang dijadikan ketuanya para malaikat? Karena malaikat Jibril itulah yang Allah percaya untuk menjadi pembawa wahyu. Sementara wahyu itu adalah merupakan firman-firman Allah, dan tidak ada suatu titah, suatu kemuliaan dan suatu keistimewaan selain daripada firman-firman Allah. Makanya sesuatu yang nempel dengan firman Allah pasti Allah muliakan. Contoh, Rasulullah adalah nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena nabi yang dekat dengan Quran. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kemudian pertemuan ini kita tutup dengan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.